Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali bersama anak-anak santri TPA Al-Hikmah Tahap Iqra. Untuk hari ini anak-anak belajar bab wudhu lanjutan minggu kemarin. Lanjutan dari minggu kemarin kita membahas tentang wudhu. Kemarin Mbak Hafiz bilang doanya wudhu sebelum wudhu sama setelah wudhu harus dihafalkan. Aldi, duduk yang bagus. Doa wudhu insya Allah sampean sudah hafal semua. Kalau doa setelah wudhu hafal apa belum? Ada yang hafal, ada yang belum. Nanti tak tunjuk satu-satu doa setelah wudhu, biar sampean nanti hafal. Terus hari ini kita membahas tentang wudhu. Macam-macam air yang boleh digunakan untuk wudhu. Airnya itu harus air suci ya. Terus ada 7 air yang boleh digunakan untuk bersuci. Yang pertama air apa? Yang pertama air hujan. Itu boleh untuk wudhu. Kalau di sini kalau sulit air biasanya kan kalau hujan diwadahi ya. Kalau di area pegunungan insya Allah seperti itu. Di rumahnya mertua Mbak Eva, kalau ada hujan kan di pegunungan kan, kalau ada hujan itu airnya ditadai sama baks yang besar-besar. Jadi kalau mau wudhu tidak usah ke sungai dulu, ambil air itu tidak apa-apa, asalkan memenuhi syarat atau melebihi dari berapa liternya air, begitu. Yang kedua air sumur. Sampai nek wudhunya pakai air sumur ya. Kalau di rumah mertua Mbak Eva ndak ada sumur di sana. Pakai sungai. Kalau mau mandi di sungai, di air sumber. Kalau yang ketiga air apa? Air laut. Yang keempat air sungai. Kalau sungai di sini kayaknya tidak bisa dibuat bersuci ya, karena apa? Karena campur limbah. Ya. Airnya kecil tapi dibuat untuk buang limbah. Jadi tidak bisa. Soalnya sudah berubah warna ya. Ada yang sudah warna hitam ya kan airnya di sini ya. Terus pokok intinya kalau di sungai di sini tidak boleh dibuat bersuci karena tidak memenuhi syarat. Terus yang kelima air apa? Air salju. Air salju itu ada di daerah pegunungan sana. Kalau di sini di Indonesia kayaknya belum ada salju ya. Terus yang keenam air telaga. Apa itu air telaga? Air kayak di ranu. Tahu ranu? Nah itu namanya air telaga, itu enggak apa-apa. Yang ketujuh air embun. Tahu embun? Kalau pagi-pagi sampai naik jalan-jalan di sungai, tadi yang nomor 7 tadi air apa? Air embun. Kalau air embun itu dapatnya dari mana? Loh ini Mas Jojo sama Mas Glenn baru datang. Ayo sini, duduk sini Mas Glenn. Duduk, oke duduk situ wes, Sip. Mas Jojo majuan sebelah Mas Gabriel. Oke. Lanjut ya. Air embun. Sampai kalau pagi-pagi pernah jalan-jalan pagi-pagi? Sampean lewat di rumput itu pasti ada air ya. Itu yang dinamakan air embun.
Kemudian untuk pembagian airnya, pembagian air itu ada air suci menyucikan. Apa itu maksudnya? Air yang masih murni, yang dapat digunakan untuk bersuci dan tidak dengan tidak makruh. Artinya air yang sewajarnya. Jadi air yang murni, bukan air yang misalkan sampean ngambil air sumur sampean campur sama sabun. Itu sudah tidak murni. Begitu maksudnya. Kemudian air suci dan dapat menyucikan. Tetapi makruh digunakan. Contohnya air yang dipanaskan dengan matahari. Misalkan sampean ngambil air sumur, kemudian sampean taruh ndek bak, kemudian terkena sinar matahari, kan panas ya. Ya. Tapi itu airnya air suci dan dapat menyucikan, tetapi makruh untuk digunakan. Jadi lebih baik kita mencari air yang murni saja. Terus yang ketiga, air suci tetapi tidak menyucikan. Seperti air mustakmal. Apa itu air mustakmal? Air yang telah dipergunakan bersuci untuk menghilangkan hadas atau najis walaupun tidak berubah warna, bau dan rasa. Misalkan begini, sampean air mustakmal itu air yang setelah digunakan untuk mandi. Ya. Air suci tetapi tidak menyucikan, berarti itu tidak boleh digunakan. Ngerti maksudnya? Sampean habis mandi kemudian airnya ditadai. Itu airnya suci tapi tidak boleh untuk menyucikan, tidak boleh digunakan untuk wudhu. Yang keempat, air mutanajis. Apa itu air mutanajis? Air yang kena najis atau air yang kemasukan najis. Sedangkan jumlahnya kurang dari 2 kulah atau kurang dari 217 liter. Maka air yang semacam ini tidak boleh digunakan untuk bersuci. Dan tidak dapat menyucikan. Jika lebih dari 2 kula dan tidak berubah sifatnya, maka sah untuk bersuci. Pembagian air tadi ada 4. Yang pertama, air suci menyucikan. Yang kedua, air suci dan dapat menyucikan. Yang ketiga, air suci tetapi tidak dapat menyucikan. Yang keempat, air mutanajis. Itu yang dinamakan air yang kena najis, jadi tidak boleh digunakan untuk bersuci kecuali lebih dari 2 kula. Untuk air untuk wudhu itu syaratnya 2 kula. 2 kula itu sama artinya dengan 217 liter. Diingat-ingat, 2 kula itu 217 liter. Nanti akan menjadi pertanyaan. Jadi diingat-ingat. Kalau nanti bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Eva, dari tadi mendengarkan, insya Allah nanti kalau dikasih pertanyaan bisa menjawab dan mendapat hadiah dari Mbak Eva. Air yang digunakan untuk bersuci syaratnya sebanyak 217 liter. Atau jika berbentuk bak, jika airnya diwadahi bak, besarnya atau panjangnya 62,4 cm, lebarnya 62
62,4 cm dan dalam atau tingginya 62,4 cm atau melebihinya. Jadi kalau airnya kurang dari 2 kula, dengarkan ya, kalau air untuk bersuci kurang dari 2 kula atau kurang dari 217 liter, kalau airnya kena celupi tangan, itu berarti tidak boleh untuk bersuci karena sudah kemasukan najis. Seperti itu. Sekarang kita lanjut ke bab najis ya. Najis adalah apa? Najis itu kotor ya. Najis itu kotor. Apalagi najis adalah suatu benda yang kotor menurut syara. Misalnya apa? Nomor 1 bangkai. Apa itu bangkai? Bangkai seperti, kecuali ya, semua bangkai itu najis kecuali bangkai manusia seperti mayat, itu tidak najis. Yang kedua, bangkai ikan. Ikan itu tidak najis. Sampai nih beli ikan di pasar, ikan mati apa ikan hidup? Ada yang ikan mati, itu tidak najis. Ya seperti sampai beli ikan. Untuk bangkai ikan sama belalang itu tidak najis ya. Sama nih beli ikan di pasar itu ikan mati apa ikan hidup? Ada yang mati, ada yang hidup. Sampai nih beli ikan gurami biasanya mati kan ya, itu tidak najis ya. Kemudian yang kedua najisnya itu apa? Najis darah, itu najis. Yang ketiga nanah. Kemudian yang keempat, segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur. Apa itu kubul dan dubur? Sampean kencing ya, itu najis. Kemudian sampean BAB, itu najis ya. Yang kelima, anjing. Anjing itu najis. Dengarkan, ada yang punya anjing di rumahnya? Nggak ada ya? Anjing itu najis. Yang keenam, apa yang keenam? Minuman keras seperti apa itu minuman keras? Apa? Minum keras itu seperti arak, bir, itu najis, tidak boleh ya. Yang ketujuh, bagian anggota badan binatang yang terpisah karena dipotong dan sebagainya selagi masih hidup. Untuk selanjutnya kita membahas tentang yang membatalkan wudhu. Apa saja yang membatalkan wudhu? Ayo, siapa yang tahu? Yang pertama apa? Hah? Apa? Ayo apa? Yang membatalkan wudhu? Hah? Apa? Apa itu? Hah? Injak tanah. Menginjak tanah. Contoh yang membatalkan wudhu yang pertama, sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur seperti sampean kencing. Saya dengarkan, sampean contohnya sampean ya, sampean sudah wudhu, kemudian sampean kudu pipis, sampean kencing, otomatis wudhunya itu batal.
Jadi harus wudhu kembali. Meskipun sampai sudah wudhu, kemudian sampai kebelet pipis, wudhunya harus diulangi lagi. Ya. Kemudian sampean BAB. Sampean setelah wudhu, ngerti ya? Yang membatalkan wudhu yang pertama, sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur seperti sampean kencing, sampean BAB, kemudian sampean buang angin. Apa buang angin itu? Sampean ngentut ya. Sampean ngentut itu batal wudhunya. Misalkan ini ya, sampean sesudah wudhu, kemudian sampean mau sholat, sampean takbir Allahu Akbar, kemudian nggak sengaja sampean ngentut, dut gitu ya, itu berarti sholatnya batal, nggak sah. Sampean kembali lagi wudhu lagi, begitu ya. Yang kedua apa? Hilang akal. Apa itu hilang akal? Hilang akal itu gila. Gila itu hilang akal. Atau sampean pingsan. Kalau sampean pingsan, mau contohnya seperti ini. Sampean mau ngaji, gini. Sampean mau membaca Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran kan harus wudhu dulu kan ya. Kemudian tiba-tiba sampean megang Al-Quran, sampean pingsan dengan sendirinya, nggak sengaja tiba-tiba pingsan. Kemudian sampean sadar, berarti wudhunya sampean batal, bukan dasar tapi batal. Apa tadi jadinya Mbak Eva hilang akal itu? Gila, pingsan, kemudian sampean mabuk, kemudian apa? Kemudian seperti ini, sampean setelah sholat maghrib, ya, setelah sholat maghrib sampean ketiduran, tiba-tiba sampean tiduran sambil nunggu sholat maghrib, kemudian sampean tidur temenan. Itu yang membatalkan wudhu, tapi dengan syarat untuk yang ketiduran itu kalau sampean tidur sambil duduk, dengarkan ya, ini penting ya. Kalau sampean ketiduran sambil duduk, terus duduknya itu tidak bergeser, misalkan sampean senden ya, tetap begini, tidak geser, tidak apa, itu tidak batal. Tapi nek sampean tidur sambil apa ya? Nek ngarani. Tidur sampean ambek bantalan ya. Itu batal wudhunya, harus diulangi lagi. Kemudian yang ketiga, apalagi? Apalagi yang membatalkan wudhu? Bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah balik, itu batal, wudhunya batal. Contohnya seperti ini, misalkan Mas Glenn sudah balik ya, sudah besar nanti ya, sudah besar, sama Mbak Feby. Tiba-tiba sampean mau sholat, tak sengaja sampean kena sentuh, sampean jalan kesenggol. Jadi tangannya sampean sama tangannya Mas Glenn itu kesentuh, itu batal wudhunya. Begitu. Kalau nanti sudah balik. Yang tidak batal yaitu meskipun bersentuhan, yang tidak batal, yang itu seperti apa? Yang tidak membatalkan wudhu itu yang masih muhrim,
yang masih muhrim, contohnya meskipun sampean balik, yang masih muhrim itu wudunya tidak batal. Contohnya sampean sama ibu sampean, ya, sampean sama ayah sampean itu tidak batal. Sampean sama adiknya, sama kakaknya itu tidak batal. Yang keempat apa? Ada lagi yang keempat apa? Untuk yang keempat apa yang membatalkan wudu? Memegang kemaluan. Itu batal, tidak boleh. Ya. Paham ya? Sudah paham tentang wudu? Sudah paham tentang air yang digunakan untuk wudu? Yang membatalkan untuk wudu? Doanya wudu sampean masih hafal? Doa setelah wudu sampean hafal? Bisa untuk praktek hari ini? Bisa untuk praktek hari ini? Siapa yang berani praktek wudhu hari ini? Mau? Aku gak mau. Glenn mau, Glenn? Mau? Bisa? Bisa caranya wudhu? Bisa? Yakin bisa? Ya nanti Glenn praktek wudhu. Oh, Mbak Vina mau juga? Oke. Untuk laki-laki siapa lagi yang mau praktek wudhu? Ayo. Si mau praktek wudhu, ayo siapa? Sudah hafal doa wudhu semuanya? Sudah. Bagaimana doanya wudhu? Ayo sama-sama. Bismillah. Niatnya sebelum wudhu, artinya saya niat berwudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian doa setelah wudhu, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu doa setelah wudhu. Mas Ian duduk, Mas Ian. Untuk caranya berwudhu, yang pertama kita baca niat. Yang kedua, membasuh kedua tangan. Yang ketiga, berkumur-kumur. Yang keempat, membersihkan lubang hidung. Yang kelima, membasuh muka. Yang keenam, membasuh kedua tangan dari pergelangan dari tangan sampai siku. Yang ketujuh, mengusap kepala. Yang kedelapan, mengusap bagian luar dalam telinga. Yang kesembilan, membasuh kedua kaki. Yang ke-10, doa setelah wudhu. Untuk cara wudhu itu ada yang sunnah dan ada yang wajib. Yang wajib niat.
Yang kedua membasuh muka, itu wajib. Membasuh tangan, mengusap kepala. Yang kesembilan membasuh kedua kaki. Yang lain sunnah. Meskipun itu tidak dilakukan, itu tidak apa-apa, wudhunya tetap sah. Tapi lebih afdol kita lakukan semuanya. Apa? Tanya. Kenapa tanya apa? Mau praktek wudhu. Kalau perempuan dipraktekin wudhu nanti auratnya kelihatan di video. Jadi yang praktek wudhu hanya laki-laki saja. Nanti yang praktek wudhu aska. Laki-laki hanya aska saja. Kalau yang lain nanti minggu depan insya Allah nanti kita praktek satu-satu ya. Untuk hari ini aska saja yang